Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya. Eh, kita berjumpa lagi di mata kuliah Fisika Gunung Api dan Panas Bumi. Minggu ini merupakan minggu keempat. Eh, saya akan share screen ya untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Ini apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya, saya mulai ya. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang erupsi gunung api. Sekedar mengingatkan kembali ya, deskripsi mata kuliah untuk fisika gunung api dan panas bumi adalah sebagai berikut. Sesuai dengan namanya ya, fisika gunung api dan panas bumi ini adalah dua hal yang berbeda tapi masih satu kesatuan. Jadi yang pertama kita akan mempelajari pengertian gunung api, negara Indonesia yang memiliki banyak gunung api, aktivitas gunung api dan hasilnya, bentuk dan struktur, vulkanisitas dan relasinya dengan tektonik, sifat magma, mekanisme erupsi, fisika gunung api, dan bencana gunung api. Nanti untuk yang pertama ini akan diikuti di setengah semester pertama ya sebelum UTS. Setengah semester selanjutnya kita akan membahas panas bumi yang berisi tentang uraian pengertian panas bumi, potensinya di Indonesia seperti apa, nanti sistem hidrotermal, sifat kimia sistem panas bumi, kemudian juga dilanjutkan bagaimana eksplorasinya secara geofisika, geologi maupun geokimia, dan penentuan cadangan panas bumi serta studi kasus tentang panas bumi di Indonesia. Nah, untuk pertemuan keempat ini atau minggu keempat ini, kemampuan yang diharapkan setelah kalian mengikuti pertemuan ini adalah apa yang tertera pada sub CPMK atau capaian mata kuliah ya. Dalam hal ini sub CPMK-nya adalah mahasiswa memahami tentang kejadian erupsi gunung api. Yang indikator-indikatornya adalah ketepatan mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat ya klasifikasi erupsi, ketepatan menjelaskan mekanisme erupsinya seperti apa, ketepatan mengidentifikasi erupsi itu efusif atau eksplosif. Untuk sistem pembelajaran ini menggunakan daring ya Zoom, nanti untuk tugasnya menggunakan Google Classroom. Metodenya ceramah, saya akan mempresentasikan, di akhir nanti kita akan melakukan diskusi. Hal-hal yang ingin ditanyakan boleh disampaikan nanti di terakhirannya. Oke, ini juga mengingatkan kembali bahwa kriteria penilaiannya kita memiliki UTS 40% ya bobotnya, UAS 30%, nanti tugas dibagi 3 jenis ya, ada tugas makalah, tugas dalam hal ini tugas yang biasa ya gitu ya, ada soal dijawab, dan kemudian ada review jurnal. Masing-masing secara berurutan bobotnya 5%, untuk makalah tugas 5%, review jurnal 10%. Nah, untuk kehadiran, saya hargai kehadiran kalian 10% ya. Nah, kita mau masuk ke materi hari ini seperti yang tadi dijelaskan pada apa yang diharapkan pada perkuliahan ini ya. Kita akan mempelajari pertama tipe-tipe erupsi gunung api, mekanisme erupsinya seperti apa, kemudian tentang erupsi efusif dan eksplosif. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu erupsi? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Nama saya Ana Maria. Izin menjelaskan apa itu erupsi. Erupsi itu adalah suatu proses keluarnya material magma dari gunung berapi, Pak. Terima kasih jawabannya, Ana. Jadi erupsi ya, seperti yang tadi disebutkan, jawabannya sudah tepat. Kita bisa menjelaskan bahwa erupsi adalah pengeluaran material gunung api yang berasal dari magma. Dalam hal ini adalah magma baru, bisa magma lama ya yang sudah mengeras gitu karena proses aktivitas sebelumnya, dengan cara letusan
maupun lelehan. Ya, nanti kita akan menyebut letusan sebagai eksplosif, lelehan itu sebagai efusif ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi ya tentang tipe-tipe erupsi. Ini ada banyak istilah-istilah tentang erupsi, pererupsian ini ya. Saya ingin bertanya ya, ada nggak yang familiar dengan kata-kata yang ada di bagan ini? Ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira gimana? Saya Jarang ya? sendiri jarang, Iya, Pak. jarang ya. Oke. Iya, benar. Ya, jarang. Oke, nggak apa-apa kalau jarang. Tapi di sini sebenarnya aktivitas-aktivitas ini sering ya terjadi di Indonesia. Nanti saya akan tampilkan ya. Oke, kita balik lagi ke materi ini. Jadi erupsi berdasarkan mekanismenya dibagi menjadi 3. 1 freatik, 2 freatomagmatik, 3 magmatik. Nanti kita akan bahas masing-masingnya di slide berikutnya. Nah, nanti freatomagmatik itu dibagi menjadi 3. Subglasial, submarin, dan subsean. Sedangkan magmatik ada efusif, ya ini 2, efusif dan eksplosif. Yang efusif ini hanya ada Hawaiian, tipe Hawaiian, dan eksplosif ini ada 4, strombolian, vulkanian, pelean, dan plinian. Nah, mungkin saya akan bertanya, kira-kira ya, gunung api ini bisa mengalami erupsi misalnya strombolian, vulkanian, pelean, plinian. Jadi berbeda-beda ya tipe-tipe erupsinya ini. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kita udah membahasnya di pertemuan minggu sebelumnya ya, kira-kira. Menurut kalian apa yang pernah yang bisa menyebabkan tipe erupsi ini berbeda-beda? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Raihan Kodri, Pak. Oke, Rehan, silakan. Menurut saya, tipe erupsi gunung api itu berbeda-beda karena sifat magmanya yang berbeda, Pak. Iya, betul. Tepat. Jawabannya tepat sekali. Jadi, magma adalah faktor utama yang kemudian menyebabkan tipe-tipe erupsi ini terjadi ya. Karena sifat magma itu kadang berbeda-beda. Bisa saja kita pernah mengklasifikasikan di pertemuan sebelumnya ada magma basaltik, magma andesitik, magma riolitik gitu ya. Yang masing-masing viskositasnya berbeda dan juga kandungan gasnya berbeda. Nah, kandungan gas ini yang akan menyebabkan misalnya apakah mereka kecenderungan eksplosif atau efusif. Kita lanjutkan ke mekanisme erupsi freatik. Jadi erupsi freatik dipicu oleh mengembangnya uap air atau steam karena transfer kalor dari keberadaan magma. Ya. Jadi kita secara fisik tahu kan kalau misalnya fluida dalam hal ini mendapatkan panas, mereka akan mengembang gitu ya. Kemudian uap menjadi sangat panas diikuti mengembangnya uap air secara cepat sehingga dapat meledak. Ya, proses ini seperti kayak kalian meniup balon gitu ya. Kemudian mengembang bisa saja meledak gitu ya kalau misalnya kondisinya terpenuhi. Nah, ciri yang membedakan mekanisme erupsi freatik dengan mekanisme erupsi-erupsi yang lainnya adalah tidak ada magma baru. Nah, ini adalah ilustrasi erupsi freatik. Ada beberapa contoh ya di sini di gambar ini, misalnya di New Zealand, di Costa Rica, di Jepang ya, Ontake, dan Islandia. Ini namanya susah-susah ya karena bukan nama Indonesia ya. Ini Tongariro, Poas, Ontake. Ini apa ini? Susah banget nih. Ferrojol ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa adanya proses transfer kalor. Jadi misalnya di sini ada injeksi magma atau magma ada di sini sebenarnya. Terus kemudian garis-garis putus ini ya, garis-garis putus ini menunjukkan kalornya gitu.
Nah, di sini ada aquifer ya, yang warnanya lebih biru ini, aquifer yang dilingkupi oleh lapisan permeable, jadi tidak kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian jika nantinya ada crack atau patahan-patahan, ini bisa menjadi suatu jalur gitu ya, jalur gas-gas yang panas yang kemudian bisa meluncur keluar gitu ya, atau naik secara cepat dan misalnya menemui air lagi, ini bisa terjadi erupsi freatik gitu ya. Ini ada banyak ya, misalnya di sini bisa terjadi di sini. Kemudian mekanisme erupsi untuk freatomagmatik. Erupsi freatomagmatik ini diakibatkan adanya kontak air dengan magma. Jadi di sini udah ada kontak gitu ya, udah nempel gitu ya antara air dengan magma. Tadi hanya transfer kalor saja kalau freatik. Kontak magma dengan air ini juga akan mengakibatkan penguapan tiba-tiba dan dapat mengakibatkan ledakan ya. Jadi nanti terdapat material baru di sini karena ada kontak ya. Nah, ini yang ciri membedakan dengan freatik. Nah, ini ilustrasi erupsi freatomagmatik. Di sini juga sama sebenarnya ada air permukaan, aquifer atau apapun ya, yang kemudian dikontak dengan magma. Akhirnya terjadi pengembangan yang sangat cepat, dan kemudian bisa terjadi ledakan ya. Ini proses keluarnya material-material gunung api ini. Nah, ini tadi kita di bagian menjelaskan bahwa freatomagmatik itu ada 3 tipe ya. Tipe erupsi surtzean, erupsi submarin, dan erupsi subglasial. Ini saya sengaja mengambilkan ya, yang ada di Indonesia saja ya, kecuali yang tidak ada ya, karena erupsi subglasial itu berkaitan dengan es. Jadi kontaknya bukan dengan air, tapi dengan es kalau ini ya. Kita jelaskan satu persatu. Erupsi subglasial ini terjadi di bawah gletser atau es di permukaan bumi. Jadi kontak magma dengan glasial ini contohnya di erupsi Gyeok, Islandia ya. Terus erupsi submarin terjadi di bawah permukaan laut, di mana material vulkanik dikeluarkan di dalam air laut ya. Ini saya tampilkan gambar di Krakatau tahun 1927. Jadi kita tahu bahwa di 1825 Krakatau meledak hebat, terus kemudian memunculkan apa yang namanya nanti anak Krakatau. Jadi setelah kemudian erupsi submarin ini, beberapa bulan setelahnya, kita mengenal apa yang namanya Gunung Anak Krakatau ya. Kemudian untuk erupsi surtzean ini dari kata surtsey, itu suatu nama gunung api ya. Surtsey itu nama gunung api di Islandia. Terjadi di dekat atau di bawah permukaan laut, lava dan material vulkaniknya dikeluarkan ke atas akibat air laut yang mendidih. Ini contohnya erupsi surtzean di Krakatau 2019. Kita tahu mungkin kalian juga sudah berkuliah di ITERA ya. Di 2018 akhir ya, Desember itu terjadi longsoran erupsi yang kemudian mengakibatkan longsoran ya. Jadi awalnya puncak Krakatau itu tinggi, kemudian longsor. Akhirnya kondisinya setelah longsoran itu, kawahnya itu sebagian terendam dan sebagian ada di permukaan. Tapi sangat landai sudah ya. Nah, ketika terjadi erupsi, maka terjadi kontak dengan air laut, maka terjadi erupsi surtzean. Ini ya di 2019 ini. Selanjutnya, mekanisme erupsi magmatik. Magmatik intinya adalah terjadinya pengeluaran magma, ya namanya aja magmatik gitu ya. Terjadi kenaikan magma yang diakibatkan perbedaan tekanan di bagian yang lebih dalam dengan bagian permukaan. Kita tahu bahwa perbedaan tekanan ini akan menimbulkan gaya ya, gaya akan menghasilkan kenaikan gitu ya magma dari dalam ke atas dan akhirnya keluar ya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa karakteristik erupsi magmatik dapat berupa letusan maupun lelehan atau eksplosif ataupun efusif.
bergantung pada viskositas dan kandungan gas. Jika kandungan gas yang sedikit dilepaskan pelan, maka cenderung efusif. Jika kandungan gas yang banyak dilepaskan cepat, cenderung eksplosif ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ada kantong magma gitu ya, kantong magma yang kemudian karena proses tadi perbedaan tekanan atau mungkin gaya angkat, ini magmanya bisa naik ke atas. Nah, ini di zoom ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini kita tahu secara fisis bahwa di semakin dalam tekanannya semakin besar. Nah, ketika semakin di permukaan, tekanannya pasti berkurang. Ini seperti kalau kalian buka soda ya, minuman bersoda. Minuman bersoda yang dalam situasi tertutup, itu tekanannya terjaga. Tetapi ketika kalian dibuka, tekanannya jadi berubah ya, sistemnya jadi terbuka. Akhirnya tekanannya lebih rendah, muncullah gas-gas yang awalnya terperangkap pada fluida soda itu, dan keluar. Nah, begitu juga dengan magma ini ya, karena semakin ke atas semakin tekanannya semakin rendah, maka bubble atau gelembung-gelembung ini bakalan terbentuk. Nah, kalau misalnya gelembungnya keluar dan naik secara pelan-pelan ya, karena viskositasnya encer gitu ya, ini akan gas-gas ini udah hilang gitu ya, jadi tidak menghasilkan eksplosif. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya karena viskositasnya gelembung-gelembungnya ini susah untuk naik ke atas, kemudian jadi magmanya banyak gelembungnya, banyak udaranya, akhirnya bisa eksplosif sifatnya, letusannya. Jadi tadi magmatik dibagi menjadi efusif dan erupsi eksplosif. Nah, ini untuk yang erupsi efusif, satu-satunya erupsi efusif itu Hawaiian. Ya, saya akan jelaskan tipe Hawaiian seperti apa. Jadi, Hawaiian itu punya sifat lava basaltik, yang artinya adalah kita tahu sebelumnya sudah belajar viskositasnya rendah, kandungan gasnya juga rendah. Lava ini jarang terdapat gelembung gas dan tidak banyak mengeluarkan gas atau debu vulkanik. Kecepatan aliran lava relatif lambat sehingga penduduk dan hewan di daerah ini terdampak masih dapat melarikan diri. Jadi ini relatif tidak merugikan ya. Kalau di Hawaii sana bahkan wisatawan-wisatawannya bisa mengamati ini sebagai kayak wisata gitu ya, geowisata seperti itu. Nah, ini terjadi pada struktur tipe perisai. Sebenarnya karena lelehannya encer, kemudian jadi melandai ya. Akhirnya yang terbentuk adalah tipe perisai gunung apinya. Beda dengan gunung api di Indonesia ya, karena magmanya lebih kental, nanti kerucut gitu ya sifatnya. Oke, selanjutnya ini adalah sudah masuk erupsi eksplosif, yaitu strombolian. Erupsi strombolian ini terdiri dari ledakan teratur berulang-ulang dengan jarak waktu relatif konstan. Ya. Tinggi kolom asap dan debu vulkanik relatif rendah dan cenderung tidak membahayakan warga di sekitarnya. Erupsi gunung tipe strombolian ini menghasilkan material piroklastik seperti bom vulkanik, lapilli. Bom vulkanik ini batuan yang lebih besar dan lapilli ini fragmen-fragmen material yang lebih kecil. Kemudian terjadi pada struktur tipe kerucut atau stratovolcano. Nah, ini contohnya ada di Krakatau, Selat Sunda. Ya, ini di sini ada kayak semacam air mancur gitu ya, magma ini. Ini karena sebenarnya akibat pengambilan gambar dengan long exposure. Erupsi vulkanik ini terdiri dari ledakan besar, keras, dan mengalami tekanan gas dalam magma dengan kecepatan tinggi. Kolom abunya juga tinggi dan dapat membahayakan warga di sekitarnya. Viskositas magma ini menyebabkan magma sulit untuk mengalir sehingga tekanan gas dalam magma terakumulasi dan meledak dengan keras saat mencapai atmosfer. Sedangkan ini pelean ya, ini sangat berbahaya ya karena menghasilkan aliran piroklastik sangat panas dan mengalir dengan kecepatan tinggi. Atau kalau dalam Indonesia di Yogyakarta biasanya dinamakan wedus gembel. Bersifat sangat eksplosif dan dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Ya, ini contohnya di sini ya. Kalau kita tahu wedus gembel juga disebut juga dengan awan panas ya kalau di Indonesia, itu sangat merusak.
Dan biasanya kalau pelean disertai dengan pertumbuhan kubah lava ya. Jadi kalau misalnya kubah lava ini akan longsor gitu ya, jadi menimbulkan aliran piroklastik ini. Ini contohnya di Merapi, Yogyakarta. Di Sinabung juga ada ya. Kemudian yang terakhir ini adalah erupsi Plinian. Erupsi Plinian ini merupakan erupsi yang sangat kuat, dahsyat, menyebabkan awan panas dan debu vulkanik dikeluarkan dari gunung ini mencapai dengan ketinggian yang tinggi dan kecepatannya juga tinggi. Ini sampai bisa puluhan kilometer dan membentuk awan jamur gitu ya. Ini contohnya di erupsi Kelut di 2014 ya. Kalau kalian ingat Kelut ini ada di Jawa Timur, abunya itu bisa sampai di Bandung ya, karena saking tingginya mencapai lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer itu terbentuk awan jamur yang terbawa angin bisa sampai ke Bandung gitu ya abunya. Terjadinya letusan bersifat eksplosif karena tekanan magma yang sangat besar dan cepat di dalam kawah gunung berapi. Ini sangat dahsyat sampai ada petir ya di sini. Ya, sampai ada petir. Ini akibat apa? Akibat adanya ionisasi partikel-partikel abu vulkanik yang menjadi positif gitu ya, sedangkan wilayah bumi kita tahu bahwa permukaan bumi itu adalah sumber negatif ya, maka terjadi petir ini seperti itu. Oke, ini nanti ada tugas. Jadi tugasnya adalah carilah satu gunung aktif di Indonesia yang mengalami erupsi dalam rentang periode tahun 2000 sampai 2023. Yang kalian perlu lakukan adalah mengidentifikasi tipe erupsinya dan menjawab apakah ada perubahan tipe erupsi, misal dari eksplosif ke efusif. Jika ada, mengapa terjadi perubahan? Jika tidak ada, mengapa tidak terjadi perubahan? Kemudian jelaskan mekanisme erupsi yang terjadi di gunung api tersebut. Lalu jawaban ditulis dalam bentuk makalah minimal 5 halaman dengan struktur pendahuluan, isi, kesimpulan. Dikumpulkan 15 April ya melalui Google Classroom. Ini nanti bobot penelitiannya karena makalah akan mendapatkan 5%. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan tentang materi erupsi gunung api yang sudah saya sampaikan? Silahkan kalau misalkan ada, silahkan bertanya. Izin bertanya, Ya, silahkan Inayah, udah raise hand ya, oke? Sebelumnya izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Dalam satu gunung api itu dapat berubah-berubah nggak, Pak, tipe erupsinya? Oke, baik. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kita menjelaskan banyaknya tipe ya. Tapi apakah ada dalam satu gunung api itu tipenya berubah-ubah? Jawabannya bisa saja terjadi. Itu karena proses erupsi gunung api itu adalah proses yang kompleks dan sangat dinamis. Contohnya misalnya di Gunung Sinabung ya, di Sumatera Utara itu. Kita tahu Gunung Sinabung itu 2010 meletus, erupsinya berupa freatik, kemudian tidur lagi ya. Di 2013, kalau tidak salah September itu terjadi letusan freatik lagi. Di November terjadi phreatomagmatic dan kemudian tumbuh kubah lava di sekitar Desember ya. Kubah lava ya, artinya di sini kubah lava ini nanti kemudian bisa dikaitkan dengan klasifikasi tipe pelean ya. Akhirnya kemudian menghasilkan awan panas ya, yang di Februari itu kalau tidak salah sampai memakan korban. Nah, di 2015 Agustus itu ada perubahan lagi jadi vulkanian. Mungkin saja dalam satu gunung api itu terjadi perubahan sifat magmanya yang awalnya mungkin lebih kental, ataupun karena misalnya discharge rate atau discharge rate itu pengeluaran lavanya ya,
pengeluaran lavanya itu berubah sehingga tipe erupsinya bakalan berubah. Seperti itu jawabannya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan Peria. Baik, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saat presentasi tadi, dalam slide tersebut dijelaskan bahwa vikositas magmatik erupsi Hawaiian rendah. Tetapi mengapa laju aliran lavanya lambat dan tidak berbahaya, Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini, kita tahu ya tadi sudah dijelaskan bahwa erupsi Hawaiian itu rendah sifatnya, viskositasnya rendah maksudnya. Hal ini viskositas rendah artinya kan relatif lebih encer gitu ya. Harusnya kan kalau encer cepat ya mengalirnya, tapi ini lambat. Oke, jawabannya kita bisa dekati dengan fisika sebenarnya. Karena kemudian pertama ketika keluar magma akan mengalami pendinginan ya. Jadi kalau misalnya mengalami pendinginan pasti akan ada terjadi pembekuan magma, terutama mungkin di bagian permukaan ya. Dan akhirnya mempengaruhi tingkat kecepatan atau menjadi lambat gitu. Yang kedua, bisa jadi juga karena Hawaiian itu terjadi di Gunung Silt ya atau Gunung Perisai yang landai. Jadi prosesnya beda dengan contohnya di awan panas ya yang terjadi di gunung stratovolcano atau kerucut gitu ya. Dia akan sangat cepat karena dia turun dari kecuraman lereng yang tinggi gitu ya. Seperti itu jawabannya. Oke. Silakan. Baik. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Iya, silakan Sabrina. Izin bertanya, Pak. Iya. Apakah kejadian tsunami Krakatau dapat terulang kembali, Pak? Oke. Tsunami Krakatau bisa saja terjadi kembali apabila gunung apinya kemudian mengeluarkan erupsi yang terus-menerus, apalagi kita tahu erupsi vulkano di Krakatau itu adalah strombolian ya. Strombolian kan pengeluarannya hanya di situ-situ saja ya, kan tidak kemana-mana. Artinya dia akan membentuk kerucut dan menambahkan material di puncak. Nah, ketika material di puncak itu semakin banyak, maka dia bisa saja sewaktu-waktu entah karena tertrigger erupsi ataupun gempa dan lain sebagainya, itu bisa melongsorkan tubuh gunung api ke dalam laut yang kemudian bisa memicu tsunami ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya N ya.